Tidak ada presiden Republik Indonesia yang punya tongkat Nabi Musa, tidak ada. Yang punya tongkat Nabi Musa, tidak ada. Negara kita sangat besar. Sudah kita mulai bergelar sekian ratus, sekian, masih ada yang komentar. Iya, tapi belum banyak. Kalau nggak ada wartawan, saya bilang, nanti dibilang saya apa Pak? Saya apa? Dikendalikan Pak Jokowi, cawe-cawe. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hefsubun Arif dari Forum News Network. Presiden Prabowo kembali menggunakan kosakata yang dalam bahasa Jawa ini konotasinya ini sangat kasar ya. Ini terutama untuk daerah-daerah Mataraman ya ini pakai kata ndasmu. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebenarnya itu biasa saja ya, kepalamu sebenarnya. Kalau kepalamu itu netral aja ya. Tapi dalam bahasa Jawa ini apalagi Jawa Mataraman kan konotasinya atau tepatnya itu rasa bahasanya sangat kasar ya. Ada kosakata lain yang kalau menyebut ndas atau kepala itu dengan kalimat yang lebih halus, dengan kata yang lebih halus, misalnya sirah, mustoko, dan sebagainya. Begitu. Kalau ndasmu itu memang kasar sekali ya. Ketika menyampaikan orasinya pada HUT ke-17 Partai Gerindra yang dilaksanakan di Sentul Convention Center hari ini ya, hari Sabtu 15 Februari 2025, setidaknya Prabowo itu mengucapkannya sampai 3 kali. Jadi ini bukan keceplosan lah ya kalau sampai 3 kali. Dan ini juga bukan pertama kalinya loh Pak Prabowo itu menggunakan kosakata itu dalam pidatonya. Saya menelusuri dari catatan media, setidaknya ini sudah kali keempat atau bahkan kelima ya Pak Prabowo itu mengucapkan itu. Salah satunya bahkan dia ucapkan ketika masih menjadi oposisi. Pada waktu itu dia mengomentari klaim pencapaian pertumbuhan ekonomi pemerintahan Jokowi sebesar 5%. Dan disampaikannya juga dalam sebuah forum kampanye. Namun yang paling diingat publik dan membuat geger itu ketika dia mengucapkannya dalam sebuah forum tertutup Partai Gerindra sebagai responnya atas pertanyaan Anies Baswedan, kompetitornya pada Pilpres lalu yang dalam forum debat Capres mempertanyakan soal etika ya, soal bagaimana Prabowo menyikapi itu. Dalam orasinya, Prabowo mengkritik para pengamat yang meragukan keberhasilan program makan bergizi gratis yang digagasnya dan kini tengah diimplementasikan dengan berbagai macam cara akrobat untuk APBN-nya dengan cara memangkas anggaran-anggaran secara, maksud saya memangkas anggaran-anggaran dari departemen, kementerian, kemudian lembaga, terus kemudian juga pemerintah daerah itu secara besar-besaran. Saat itulah dia sampai 2 kali mengucapkan kata ndasmu. Dan yang kedua ketika Prabowo menyinggung kritik para pengamat politik yang menyebutnya masih dikendalikan oleh Jokowi. Badan Gizi Nasional bisa begini cepat di luar dugaan orang. Biasa ada yang nyinyir, ya kan? Mana bisa kasih makan? Mana bisa? 20 yang bentuk adalah Pak Joko Widodo. Beliau yang bentuk. Sehingga kita sudah kerja sebelum Oktober. Dan kita Januari kita sudah gelar. Saya diberitahu bahwa berapa hari ini sudah sampai 770.000 anak. Dan akhir bulan Februari sudah sampai 1 juta. Dan seterusnya. Diharapkan akhir Juli
sudah sampai 6 juta minimal. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tidak ada presiden Republik Indonesia yang punya tongkat Nabi Musa, tidak ada. Yang punya tongkat Nabi Musa, tidak ada. Negara kita sangat besar. Sudah kita mulai bergelar sekian ratus, sekian, masih ada yang komentar, iya tapi belum banyak. Kalau nggak ada wartawan, saya bilang, sorry ya. Saudara minta saya bersedia dicalonkan lagi tahun 2029. Saya katakan, kalau program saya tidak berhasil, tidak perlu saudara calonkan saya terus. Saya kalau mengecewakan ke rakyat, saya malu untuk maju lagi. Dari kecil saya hanya ingin melihat Indonesia hebat. Sumpah saya sama dengan senior-senior saya di situ. Tidak ada bahwa kita ingin lihat Indonesia. Nanti dibilang saya apa Pak? Saya apa? Dikendalikan Pak Jokowi. Cawe-cawe. Kenapa kalian ribut? Kan saya nggak ngomong apa-apa. Benar. Kalau pada momen Prabowo mengucapkan kata ndasmu sampai 2 kali, ya, kendati dia itu mencoba melirikkan suara karena katanya jangan sampai terdengar oleh wartawan, tetapi suaranya itu cukup clear dan disambut meriah oleh para hadirin. Disambut bukan meriah, riuh rendah nih malahan ya. Tapi tadi untuk kedua kalinya yang mengomentari soal dia masih dikendalikan oleh Pak Jokowi, suaranya itu nyaris tidak terdengar. Tapi hadirin yang hadir di Sentul Convention Center rupanya mendengar suaranya sangat jelas ya. Karena mereka juga kemudian bergemuruh itu suasana di sana itu ya. Bahkan Jokowi yang duduk bersebelahan dengan Ketua MPR Ahmad Muzani dan Gibran Rakabuming tampak tersenyum lebar. Prabowo sebelumnya juga pernah menggunakan kosakata ndasmu ketika dia menyampaikan pidato pada penutupan Kongres Partai Amanat Nasional ke-6 di Jakarta tanggal 24 Agustus 2024. Saat itu Prabowo sudah terpilih sebagai presiden namun belum dilantik. Waktu saya kemarin di Perancis, saya pertemuan 4 mata sama Macron, mulai agak disinggung soal kelapa sawit, saya mengatakan, oh yang mulia, enggak usah. Kami merasa justru kalau Eropa tidak mau beli kelapa sawit kita bersyukur. Blessing in disguise. Agak kaget juga beliau. Besoknya saya ketemu pengusaha Perancis, kadinnya mereka. Saya ngomong lagi, ya saya paham Uni Eropa embargo kelapa sawit kita. Saya ngomong kata-kata embargo, boykot, katanya kita merusak hutan. Mereka yang datang ke kita, mereka rusak hutan, habis itu kita yang disalahkan. Kalau nggak ada wartawan, saya pengen ngomong ndasmu, tapi nggak boleh itu ya. Tapi sebelum itu ya, kalau kita mundur sampai
berapa tahun ini? Tahun 2019, berarti 6 tahun yang lalu. Sebelum ini Prabowo juga menggunakan kosakata ndasmu ketika dia mengomentari klaim capaian pertumbuhan ekonomi 5% pemerintahannya Jokowi Yusuf Kala. Dan itu Prabowo juga pada waktu itu menyampaikan orasinya dalam sebuah kampanye Pilpres ya. Prabowo mengaku heran karena ada elit yang selalu mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia bagus, padahal kata Prabowo rakyat tidak merasakan adanya pertumbuhan ekonomi. Elit sana bilang ekonomi bagus, pertumbuhan bagus. Jadi kalau mereka ngomong harus pakai logat asing gitu loh. Pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah 5%, 5% dasmu, kata Prabowo saat berkampanye di area Stadion Pakansari Bogor, Jawa Barat pada tanggal 29 Maret 2019. Pernyataan Prabowo itu dikecam keras oleh politisi PSI dan menyebutnya Prabowo justru sering menyampaikan kebohongan. Ya, bahkan ini kan PSI juga pernah memberikan award kebohongan ya, kebohongan award kepada Prabowo ini. Karena mereka sebelumnya itu memang dalam kubu yang berseberangan. Pernyataan Prabowo yang paling menghebohkan itu juga terjadi pada masa kampanye, yakni kampanye Pilpres 2024 ketika waktu itu sudah memasuki masa debat kandidat. Sebelumnya dalam debat kandidat Capres nomor 1 Anies Baswedan ketika diberi kesempatan bertanya kepada Prabowo, dia menanyakan bagaimana perasaannya soal pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman sehingga kemudian menyebabkan Gibran Rakabuming, ini calon wakil presidennya Prabowo pada saat itu bisa lolos menjadi cawapres kendati secara persyaratan dia belum memenuhinya. Karena apa? Karena ya undang-undangnya diubah oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yang juga paman Gibran. Bagaimana perasaan Mas Prabowo soal etik? Enggak semua etik. Saya ingin baik-baik. Aku ingin rukun. Aku ingin mari kita maju untuk rakyat, ya kan? Habis itu nyerang-nyerang. Dulu mau jadi menterinya Pak Jokowi. Sekarang menyindir Pak Jokowi. Video itu viral dan berbagai meme itu menyebar di media sosial menirukan ucapan Prabowo itu etik ndasmu ya atau ndasmu etik gitu ya. Para pakar waktu itu menyoroti pernyataan Prabowo yang berkali-kali mengucapkan kata ndasmu. Menurut pakar, pernyataan itu menunjukkan sifat asli dari Prabowo yang anti kritik ya. Untung waktu itu Pak Prabowo tidak merespon kritik para pengamat itu dengan kata yang sama, ndasmu ya. Saya nggak tahu, mungkin di dalam pembicaraan terbatas kita nggak tahu. Tapi yang tahu pokoknya yang hanya muncul di publik dan yang dibocorkan ke publik ya. Nah sekarang Pak Prabowo menyampaikan kembali kosakata itu. Saya menggunakan kosakata saja ya, karena media ada yang menyebutnya umpatan. Saya menggunakan kosakata ini biar netral lah ya. Jadi ini kosakata ndasmu gitu ya, menanggapi kritik pengamat soal makan siang gratis dan dia dikendalikan oleh Jokowi. Forum yang berlangsung hari ini itu ya, itu adalah sebuah forum resmi dihadiri oleh sejumlah tokoh Kimplus, termasuk Jokowi yang duduk di apit Prabowo dan Gibran, serta ribuan kader Gerindra dan undangan, ya, dan itu acaranya disiarkan secara langsung oleh baik channel TV Gerindra, juga sejumlah stasiun televisi dan channel-channel YouTube itu banyak yang menyiarkannya. Jadi Prabowo memang sengaja tidak menyembunyikan ini, tidak bicara diam-diam walaupun dia tadi berakting bahwa suaranya dipelankan supaya nggak kedengaran wartawan gitu ya. Tapi kalau melihat ekspresinya, Prabowo itu menyampaikannya dengan tersenyum dan suara yang seakan-akan dilirikan tadi ya. Nah, jadi saya berpikir mungkin buat Pak Prabowo, karena dia sendiri juga menyatakan sebagai orang Banyumasan gitu. Kan Pak Prabowo ini bapaknya lah orang Banyumas dan ibunya orang Manado. Kalimat itu mungkin dianggap tidak kasar ya, biasa.
Tapi buat orang-orang dari kalangan Mataraman itu pasti sangat kasar. Siapapun menurut saya ini kan Pak Prabowo ini adalah presiden gitu yang bisa jadi panutan, dan ucapan dia ini dipantau oleh seluruh rakyat Indonesia, bahkan mungkin sampai termasuk juga anak-anak remaja dan sebagainya yang sudah tertarik dengan masalah politik. Kan kalimat semacam itu atau kosakata semacam itu tetap tidak pantas diucapkan, apalagi itu menanggapi kritik ya. Dan ini ya makin menegaskan bahwa kendati Pak Prabowo menyatakan orang bebas melakukan kritik dan sebagainya, sebenarnya diam-diam dia juga orang adalah figur yang juga anti kritik. Kalau atau mungkin nggak anti kritik, tapi tidak tahan gitu mendengarkan ada kritikan dan dia harus selalu meresponnya. Kan dalam setiap kali pidato selalu menanya-nanya, selalu mengungkit-ungkit ada wartawan atau tidak, dan dia atau wartawan banyak di sini dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa rupanya berita-berita yang muncul di media atau media online, bahkan sekarang media sosial yang mengkritik itu membuat Pak Prabowo tidak nyaman sehingga harus mengucapkan kalimat tadi, kosakata tadi, ndasmu. Saya Subhan Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.